pembelajaran baru ya. Kemarin nih kita belajar apa? Lupa ya? Nah kemarin kan kita membahas tentang bagaimana adik-adik dalam membaca Al-Quran. Sekarang kita masuk pembahasan baru. Kalian bisa tanya. Nanti pembahasan kita adalah tentang temanya adalah berkompetensi dalam kebaikan. Ini tema kita hari ini. Tapi sebelum Bu Guru menjelaskan tentang materi ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Kak Azza dipimpin. Nah, tapi sebelum masuk ini udah pada sama kan? Iya. Ada yang tahu tentang berkompetisi kebaikan? Artinya berlomba-lomba berlomba kayak yang dibilang sama Azza. Nah, untuk kita berlomba-lomba kebaikan banyak hal nggak kira-kira? Banyak. Dan juga didasarkan dalam Al-Quran. Karena sekarang kita pembelajaran tentang Al-Quran dan hadis, maka tentunya yang masuk pembelajarannya adalah tentang Al-Quran di sini. Nah, sebentar. Ini butuh wajibnya. Nah, ini ada beberapa aspek. Kalian jangan lupa disebut ya. Ada beberapa aspek dalam berlomba-lomba kebaikan, terutama dalam Al-Quran. Yang pertama itu dia ada di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 148. Kemudian yang kedua ada di surah Fatir ayat 32. Kemudian yang ketiga ada di surah An-Nahl ayat 97. Nah, ini adalah 3 ayat dalam Al-Quran yang secara spesifik membahas tentang apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa kita jadikan sebagai dasar itu? Karena kita kembali kepada Al-Quran juga hadis kan? Makanya ketika kita mau berbuat kebaikan, sumber kita juga harus kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Kemudian kalau misalnya kita tahu di sini Al-Baqarah ayat 148 ada yang hafal ayatnya? Yang tahu? Penjelasannya Bu Guru coba awali ini awalannya adalah waliku di wajibku. Coba tuliskan. Nah, di sini tadi ada kata itu khairat, artinya maka dalam kebaikan itu banyak sekali aspeknya ya. Kalau kita mikir kebaikan itu kan hanya misalkan sholat atau mungkin kita memikir bangun kebaikan hanya puasa, tapi bukan hanya itu. Coba kecilnya aja, semisal kita sekedar jalan dan ketika kita melihat ada sampah, kemudian kita membuang sampah pada tempat itu juga suatu kebaikan. Maka banyak sekali kebaikan yang bisa kita raih. Termasuk dia di Quran surah Fatir dan juga An-Nahl ini. Bahkan di sini itu dijelaskan juga ya. Kalau kalian ketahui penjelasan di surat ini itu menjelaskan bahwasanya kebaikan di sini itu tuh banyak aspek. Karena kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang ternyata itu lupa bahwa dalam menggapai kebaikan itu banyak hal yang bisa kita raih, terutama kita sebagai orang Islam, ya kan? Beda dengan agama lain, apa namanya agama lain itu ketika mereka berbuat kebaikan apakah dilipat sebagai sebuah pahala? Enggak. Tapi kita sebagai orang Islam mencatat sebagai sebuah pahala yang menjadi amal kita di akhirat nanti. Jadi semakin banyak kebaikan yang kita lakukan di dunia, maka semakin banyak amal kita nanti akhirat.
Jadi inilah 3 yang pernah membahas tentang kebaikan itu sendiri. Kalau misalkan yang kedua, surat Fatihah 32 dia hafal? Belum ya? Belum hafal ya? Nah, oke, nanti ini 2 ayat ini Bu Guru minta kalian cuma hafal di rumah. Bu Guru dan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Gitu ya? Tapi ini sebelum Bu Guru kasih ada praktek kalian untuk ini, Bu sudah menyiapkan 3 apa ini? Gambar pohon, mungkin ini dikatakan sebagai pohon kebaikan. Astaghfirullah, benar pohon kebaikan. Yang mana nanti saya juga Bu sudah menyiapkan 3 buat kalian nulis. Silahkan dalam waktu 1 menit Bu Guru minta kalian tulis kebaikan apa sih yang mau kalian lakukan selama 1 hari ini, dalam waktu 1 hari ini. Nah, coba Kak Aziz dibagi ke teman-temannya buat di tulis ya, 1 orang 1 silakan. Ini semua baca semua ya, yang ada yang Aziz baca semua. Selama waktu 1 menit silahkan ditulis kebaikan apa sih yang bisa kalian lakukan. Contoh misalkan membaca Al-Quran atau apa namanya membuang sampah pada tempatnya gitu. Guru coba panggil Kak, tadi siapa tadi dulu apa namanya? Iya, Karisma sekarang maju ke depan. Maju ke depan, menghadap ke temannya. Dibacakan kebaikan apa aja yang kamu tulis di pohon kebaikan itu. Membaca Al-Quran, teman yang kita sebutkan, bersedekah. Ya, jadi itu apa namanya kebaikan-kebaikan yang mau Kak Karisma nanti lakukan di hari ini gitu artinya. Tapi dalam Islam itu meskipun kita belum melakukannya, begitu udah lihat ya Allah mau melakukan kebaikan itu kita akan menjadi itu sebagai sebuah pahala. Itulah nikmatnya Islam gitu. Berbeda agama lain meskipun kita belum melakukan, tapi beda di ketika misalnya kita belum melakukan kejahatan, selama kita belum melakukan kejahatan itu udah niat nih, itu nggak bakal dihitung sebagai sebuah kejahatan sama Allah. Begitu namanya. Jadi ini adalah kebaikan yang bersama Karisma tadi, gitu ya. Semoga Karisma bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang akan terjadi gitu. Untuk beri tepuk tangan buat Karisma. Siapa yang mau angkat tangan buat membacakan kebaikan? Silakan. Ayo. Kak Aiza. Ya silakan. Menulis apa di pohon kebaikan itu? Iya. Iya. Ini banyak banget ya kebaikan yang bisa kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar ditulis. Jadi kita harus ingat, kita jangan memikirkan bahwa kebaikan itu hanya suatu hal yang besar. Kayak misalkan sholat, puasa enggak, tapi banyak sekali. Misalnya contoh kita bagaimana kita menjaga kebersamaan kita itu juga bagian dari kebaikan. Sebagaimana kita berbuat baik meminjamkan barang yang kita punya, gitu kan. Kita itu juga bagian dari kebaikan. Gitu lah. Makanya ketika misalnya kita mau melakukan kebaikan, jangan lupa kita ingatin itu. Maksudnya ingatin kita tuh hari ini sudah melakukan kebaikan apa untuk bisa menambah amal kita. Paham ya? Kita pahami? Ya. Jadi itu materi yang bisa Guru sampaikan di hari ini. Besok kita akan membahas lebih lanjut juga pendalamannya tentang
sebelum lagi masuk pelajaran baru, guru bakal ngomong sedikit tentang pembahasan ini. Jadi tadi PR-nya adalah apa? Iya, menghapus salah satu dan juga an-nahl. Terus nanti bisa maju satu gitu ya. Iya, nanti ini hadir semua, terus jangan sampai ada yang absen ya. Harus hadir semua. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya. Mungkin untuk sekian pembelajaran yang bisa Guru sampaikan, silakan ditutup.